Halo semua, apa kabar? Apakah kalian tahu 61,2% masyarakat Indonesia yang berusia lebih dari 3 tahun mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari? Dan 77,6% masyarakat Indonesia mengkonsumsi makanan berpenyedap lebih dari 1 kali dalam sehari? Makanan tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan makanan berisiko, merupakan makanan yang dapat menimbulkan risiko timbulnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, obesitas, kanker, dan diabetes. Penyakit tidak menular atau PTM menjadi penyebab kematian secara global. Data WHO menunjukkan bahwa tahun 2008 sebanyak 36 juta kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tahun 2030 diprediksi akan ada 52 juta kematian per tahun karena penyakit tidak menular. Makanan berisiko ini merupakan makanan yang dapat menimbulkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, obesitas, kanker, dan diabetes mellitus. Makanan berisiko dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah makanan dan minuman manis. Makanan dan minuman manis adalah makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula. Rasa manis pada makanan manis disebabkan karena makanan dan minuman tersebut banyak mengandung gula. Konsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan setiap harinya dapat menimbulkan risiko penyakit diabetes mellitus dan diabetes. Batasan dari konsumsi gula per hari adalah sekitar 10% dari total energi atau sekitar 4 sendok makan. Tahukah kalian, dalam satu gelas boba terdapat 38 gram gula atau sekitar 2,5 sendok makan. Artinya, jika kita mengkonsumsi 1 gelas boba milk tea dalam 1 hari, kita sudah memenuhi 62,5% anjuran konsumsi gula yang telah ditentukan. Yang kedua adalah makanan asin. Makanan asin adalah makanan yang lebih dominan rasa asin atau mengandung garam dan natrium yang tinggi. Natrium merupakan komponen yang biasa dikonsumsi dalam bentuk garam dapur. Makanan asin yang sering dikonsumsi dan memiliki kadar natrium yang tinggi, diantaranya adalah mie instan, biskuit, wafer, roti, kerupuk, daging olahan, dan makanan ringan dalam kemasan. Konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya hipertensi. Batasan dari konsumsi garam dalam 1 hari adalah 1 sendok teh. Tahukah kalian, mie instan memiliki kandungan natrium yang sangat tinggi? Hasil dari survei produk supermarket didapatkan bahwa kandungan natrium dalam mie instan berkisar antara 1000 sampai 1300 mg. Artinya, jika kita mengkonsumsi 1 bungkus mie instan dalam 1 hari, kebutuhan natrium kita sudah terpenuhi sebanyak 60%. Adalah makanan berlemak atau gorengan. Makanan berlemak adalah makanan yang mengandung tinggi lemak, termasuk lemak jenuh dan kolesterol. Konsumsi tinggi lemak dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya kegemukan dan meningkatkan berat badan. Makanan berlemak yang sering dikonsumsi diantaranya adalah gorengan, daging, ayam dengan kulit, susu, dan hasil olahannya seperti keju, mentega, dan es krim. Batasan konsumsi minyak dalam 1 hari adalah sekitar 5 sendok makan. Yang keempat adalah makanan yang dibakar. Makanan yang dibakar adalah makanan yang diproses dengan cara dibakar di atas api secara langsung menggunakan arang, batok kelapa, atau menggunakan pemanggang dengan bahan bakar gas, seperti ikan bakar, ayam bakar, ataupun sate. Teknik pembakaran dan pemanggangan pada makanan berpotensi menghasilkan molekul radikal bebas yang bersifat karsinogenik dan dapat menimbulkan kanker. Yang kelima adalah makanan olahan dengan pengawet. Makanan olahan dengan pengawet adalah makanan yang berasal dari hewan, yaitu daging, ayam, dan ikan yang melalui proses pengolahan dan ditambahkan bahan pengawet. Daging, ayam, dan ikan olahan seperti sosis, kornet, dan sarden biasanya mengandung pengawet. Pada kadar tertentu, pengawet ini dapat menimbulkan toksik dan dapat bersifat karsinogenik atau dapat memicu terjadinya kanker. Selanjutnya adalah makanan dengan bumbu penyedap. Makanan dengan bumbu penyedap adalah makanan yang mengandung atau menggunakan bumbu berpenyedap seperti vetsin, kaldu instan, dan bumbu masak lainnya. Penyedap rasa sintetis yang terkenal salah satunya adalah monosodium glutamat atau biasa disingkat MSG.
MSG adalah salah satu bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan rasa yang lebih enak sasakan. Laporan dari Experimental Eye Research tahun 2002 menyebutkan bahwa konsumsi tinggi MSG berakibat pada kerusakan pada fungsi dan morfologi retina. Akibatnya, banyak terjadi glaukoma atau peninggian tekanan dalam bola mata. Batasan dari konsumsi MSG adalah sekitar 6 gram per harinya. Makanan berisiko selanjutnya adalah soft drink atau minuman berkarbonasi. Minuman ringan berkarbonasi yaitu minuman yang mengandung karbon dioksida dan dikenal dengan nama soft drink. Contoh minuman berkarbonasi adalah cola, minuman berkarbonasi rasa stroberi, lemon, ataupun teh bersoda. Mengkonsumsi minuman ringan secara rutin dan berlebihan dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas, kencing manis, gigi berlubang, dan osteoporosis. Yang kedelapan adalah minuman berenergi. Minuman berenergi adalah minuman yang mengandung kafein sebagai sumber energi. Konsumsi kafein dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya rasa gelisah atau cemas, cepat marah, insomnia, takikardia, peningkatan tekanan darah, penurunan kesadaran, dan kejang. Pada perempuan yang mengkonsumsi minuman berenergi secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan penyerapan zat besi. Jenis makanan yang terakhir adalah mie instan atau makanan instan lainnya. Produk makanan kering yang dibuat dari tepung terigu. Dalam sebungkus mie instan, terdapat kandungan bahan tambahan makanan seperti MSG, sodium trifosfat sebagai bahan pengenyal, bahan pengawet seperti natrium benzoat, serta bahan pewarna seperti potassium yellow sebagai bahan pewarna kuning. Seseorang yang mengkonsumsi mie instan lebih dari 2 kali dalam seminggu dapat mengalami gangguan metabolisme, yaitu gejala-gejala tubuh seperti obesitas, tekanan darah tinggi, peningkatan kadar gula darah, dan kolesterol. Oleh karena itu, batasan dari konsumsi mie instan adalah kurang dari 1 kali dalam seminggu. Pola makan berisiko akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang tidak optimal pada remaja, serta lebih rentan terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, kanker. Oleh karena itu, jika kita ingin tetap sehat, kita perlu membatasi konsumsi makanan berisiko sesuai dengan anjuran-anjuran yang telah ditetapkan.